Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita membaca dari Kejadian pasal 28. Kita akan merenungkan mengenai peristiwa kisah kehidupan Yakub yang tercatat di Kejadian pasal 28 dari ayat 10 sampai 22. Kita akan baca silih berganti. Saya membacakan ayat yang genap dan Bapak Ibu membacakan ayat yang ganjil. Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Maka bermimpilah ia, di bumi ada dirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu berdoa untuk diri sendiri, untuk yang di sebelah kanan, sebelah kiri, dan berdoa untuk saya. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu pada sore hari ini. Firman yang terus boleh membentuk kami, yang mendidik kami, yang mencerikan mata kami, yang bahkan menggelisahkan hati kami, tapi yang juga memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kami di tengah-tengah pergumulan kami. Dan sore hari ini kami ingin merenungkan firman-Mu bersama, kiranya Engkau berkenan memberkati kami. Dan pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, dalam segala ketidakmampuannya. Tuhan yang terus boleh bekerja, Roh-Mu yang akan menyempurnakan apa yang dibicarakan. Dan biarlah Tuhan tak kalah firman-Mu diberitakan, hamba yang memberitakannya bisa dilupakan, tidak diperhatikan, tapi biarlah semua mata tertuju kepada Tuhan sendiri, dan biarlah Engkau yang menyatakan kemuliaan-Mu melalui perenungan firman kami pada sore hari ini. Dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, peristiwa kehidupan Yakub itu satu peristiwa yang sangat-sangat menarik ya. Kalau kita tahu nama Yakub itu sangat berdekatan dengan dua kata Ibrani yang kalau diterjemahkan berarti dia yang memegang tumit, atau di satu sisi ada istilah Yakebe yang bisa diterjemahkan dia menipu. Maka seringkali nama Yakub diasosiasikan dengan dua makna ini, dia yang memegang tumit atau dia yang menipu. Cerita kehidupan Yakub itu sangat-sangat menggambarkan seorang yang terus bergejolak sepanjang hidupnya. Dia seakan-akan tidak pernah mendapatkan perhentian yang abadi, perhentian dari pergejolakan yang terjadi dalam kehidupannya. Dia bergumur, bahkan kalau kita menelusuri kehidupan Yakub, kita tahu dari awal semenjak dia di rahim ibunya, dia bergulat dengan Esau kakaknya. Saat kelahirannya dikatakan Yakub memegang tumit Esau. Dia bergumur untuk mendapatkan berkat
anak sulung yang secara kondisi pada saat itu adalah miliknya Esau. Dan dia menginginkan hak anak sulung tersebut dengan cara manipulasi terhadap Esau, dengan cara menipu ayahnya Ishak. Dia bergumur, akhirnya juga harus menyelamatkan dirinya dari Esau yang berencana untuk membunuh dia. Dan di dalam peralihan tersebut, dia harus tinggal dengan Laban dan dia harus bergumur bekerja selama 14 tahun untuk mendapatkan kekasih jiwanya. Tidak cukup dari itu, dia harus bekerja tambah 6 tahun lagi untuk mendapatkan properti bagi dia. Dan selama 20 tahun dia bersama dengan Laban, dikatakan di Kejadian pasal 31, selama 20 tahun itu Laban mengubah upahnya itu sebanyak 10 kali. Bagaimana dia juga akhirnya ditipu oleh Laban gitu ya. Dan tak kala semuanya seakan-akan sudah mulai stabil, dia sudah mendapatkan properti sendiri, dia berlimpah, bahkan dia punya 2 istri, dan dia punya anak-anak yang banyak, dan dia harus kembali ke rumah bapaknya, ke tanah perjanjian. Dan sekali lagi dia harus bergumur, dia harus menghadapi momok di dalam imajinasinya, yaitu kakaknya sendiri yang dia masih pikirkan akan membunuh dia. Dan dalam kegentaran dia kembali. Dan setelah berjumpa dengan Esau dan ada perdamaian, dan dia tinggal di tanah perjanjian, di tanah Kanaan. Kita pikir ceritanya sudah happily ever after gitu ya. Ternyata enggak. Ternyata di masa tuanya dia masih harus bergumur, tak kala menghadapi kelaparan. Dan kita tahu ceritanya Yusuf waktu itu sudah di Mesir. Dan Yusuf mau membawa Yakub ke Mesir. Dan Yakub itu sangat-sangat enggan untuk ke Mesir. Kenapa? Dia sudah pernah mengalami mengasingkan diri dari tanah perjanjian, karena dia tahu tanah perjanjian itu adalah janji Tuhan dan harusnya umat Tuhan ada di situ. Tapi dia harus sekali lagi di masa tuanya mengungsi dan pergi ke Mesir. Dia tidak mau sampai Tuhan yang berkata kepada dia, pergi, saya akan menyertai engkau. Dan apa yang terjadi dengan kisah hidup Yakub? Dia bukan mendapatkan perhentian di tanah perjanjian, tapi dia meninggal di tanah Mesir. Kita melihat satu pribadi yang terus bergejolak dalam kehidupannya, dan cerita kehidupan Yakub itu sangat-sangat kontemporer, sangat-sangat berdekatan dengan kisah kehidupan semua manusia, bahkan sampai saat ini. Semua manusia mengejar sesuatu, mengejar berkat, mengejar kelimpahan, mengejar apapun yang ingin didapatkan, mengejar cinta, mengejar penerimaan dari orang tua, sama seperti Yakub sangat ingin dicintai oleh ayahnya Ishak. Setiap orang akan mempunyai pergumulan ups and down dalam kehidupannya. Tapi setiap orang juga akan menghadapi yang kita sebut pengalaman-pengalaman eksistensial. Pengalaman-pengalaman yang sangat berkaitan dengan mati hidupnya atau bagaimana kehidupan itu bisa berlanjut. Ada pengalaman-pengalaman yang mengancam hidup, ada pengalaman-pengalaman yang secara total merombak kehidupan seseorang. Dan itu sangat dibutuhkan. Setiap orang perlu mempunyai pengalaman-pengalaman eksistensial tersebut. Mungkin untuk mengubah hidupnya, mungkin untuk menghadapi krisis yang sedang dia alami. Saya ingat satu kisah waktu terjadinya tsunami di Aceh dan melambat sampai ke Thailand dan sekitarnya gitu ya. Ada seorang aktor film kungfu Cina, kalau Bapak Ibu suka nonton, saya nggak usah sebutkan namanya gitu. Dia setiap kali main film itu ya selain dia punya skill, punya kemampuan berkungfu, dan film-film action yang dia lakukan itu kebanyakan adalah film-film kungfu. Dan dia sedang berliburan di Thailand pada saat itu. Dan dia harus berhadapan dengan ganasnya tsunami. Dan dia seseorang yang punya kemampuan baik dalam kehidupan biasa maupun apalagi di film gitu ya. Ternyata kungfunya itu tidak bisa menyelamatkan keluarganya. Dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk menyelamatkan istrinya dan anak-anaknya. Dan ternyata seluruh keluarganya selamat. Kenapa? Karena ada penduduk-penduduk lokal yang menyelamatkan istrinya dan menyelamatkan anak-anaknya. Dia memikirkan, saya punya kungfu, saya terkenal, saya punya kekayaan, semuanya itu tidak ada gunanya
tak kala saya menghadapi krisis ini. Maka pengalaman eksistensial ini merombak hidupnya. Semenjak peristiwa itu, dia tidak terlalu banyak main film lagi. Dia banyak memfokuskan aktivitasnya kepada kegiatan-kegiatan filantropis, yaitu membantu orang-orang yang perlu dibantu. Ini pengalaman eksistensial yang mengubah arah hidupnya. Membuat dia sadar, dia tidak bisa menghidupi sisa hidupnya hanya dengan acting, mengejar kekayaan, mengejar popularitas, karena sekejap itu bisa hilang, tak kala berhadapan dengan tsunami. Seringkali mungkin sebagai orang tua kita pikir, kapan anak kita, atau khususnya anak-anak remaja gitu ya, bisa berubah. Kita mungkin sudah naik pitam setiap kali melihat kebiasaan mereka, atau kita sudah berasa frustrasi untuk mau mentransformasi hidup mereka, baik remaja, baik pemuda. Kenapa susah mengubah? Karena tidak ada pengalaman eksistensial. Tidak ada perasaan sense of crisis. Tidak ada hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan mereka yang membuat mereka harus mempertanyakan untuk apa mereka hidup. Untuk apa mereka belajar. Untuk apa mereka melakukan semuanya itu. Maka sangat bahaya jika seorang anak dalam keluarga yang selalu aman, tentram, nyaman, semuanya tercukupi dan semuanya berlimpah. Maka Pendeta Stephen Tong beberapa waktu yang cukup lama, dia selalu mengingatkan dan bahkan dia selalu mengatakan kalimat ini. Anak-anak yang di dalam keluarga orang kaya, engkau sangat berbahaya. Ya, ini bukan kalimat mengatakan tidak boleh dalam kehidupan yang nyaman dan sebagainya macam. Dia mengatakan justru di dalam kelimpahanmu, dalam kenyamananmu, dalam segala fasilitas yang engkau miliki, engkau sangat berbahaya karena engkau tidak mempunyai perjuangan, engkau tidak mempunyai pengalaman krisis, engkau tidak mempunyai pengalaman eksistensi yang membuat engkau dan saya harus memikirkan hidup kita untuk apa? Hidup kita mau kemana? Apa yang bisa merombak kehidupan kita? Dan pengalaman eksistensial ini dialami Yakub pertama kali, yaitu justru waktu dia harus melarikan diri setelah dia menipu Ishak dan Esau berencana untuk membunuh dia. Dan akhirnya dia pergi, dia melarikan diri. Dia tidak memiliki apa-apa. Dia seorang diri harus pergi meninggalkan segala kenyamanan, meninggalkan semua cita-cita yang dia harapkan. Berkat anak sulung yang dia dambakan, dia diberkati pada saat itu, tapi belum melihat realita yang terjadi seperti apa, dan dia harus menjadi seorang pelarian. Dan di ayat 11 dikatakan dia sampai di satu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Saya pernah khotbahkan di dalam bagian yang lain mengatakan gambaran kegelapan ini malam hari, matahari telah terbenam, itu secara fenomena alam benar, gelap, sunyi, sendiri, tapi itu juga menggambarkan suasana hati yang ada pada Yakub. Dia seorang diri di dalam kegelapan. Dia tidak mempunyai orang yang dia bisa sandari, dia tidak mempunyai kelimpahan kekayaan yang dia bisa andalkan. Dia seorang diri, tidak ada apa-apa. Dia membawa bekal yang secukupnya dalam perjalanan tersebut. Di mana realita akan pencarian dia, pengejaran dia. Di mana berkat yang diberikan kepada dia. Dia belum mengalaminya. Bahkan dia sangat-sangat mengalami kelelahan mental. Dia di dalam ketakutan. Tidak ada keamanan, tidak ada kepastian. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan dia sangat mengalami ketersendirian. Dari satu kehidupan yang begitu nyaman, begitu baik, mendadak berada dalam kondisi yang nol, benar-benar nol. Gambaran ini menggambarkan satu kelelahan mental yang sangat-sangat dialami oleh Yakub. Tapi kegelapan itu juga menggambarkan satu realita yang dialami oleh Yakub, yaitu di mana Tuhan? Kegelapan seakan menggambarkan Allah yang juga tersembunyi terhadap Yakub. Dia tidak mempunyai akses kepada Tuhan. Dia didoakan Yakub dan mendapat berkat. Tapi mana Tuhan? Mana Tuhan tatkala dia berada di dalam kondisi yang begitu terpuruk, dalam kondisi yang begitu kelam, di dalam kegelapan dan ketakutan.
Di mana Allah? Satu tema yang sangat-sangat penting yang harus kita renungkan, yaitu Allah yang tersembunyi, dan seringkali kita mengalami itu, khususnya dalam segala pergumulan kita. Yakub dari kecil itu pasti diceritakan mengenai siapa Yahweh. Yahweh itu adalah Allah yang memberikan perjanjian, mengikat perjanjian kepada Abraham. Dan janji yang Allah berikan kepada Abraham itu diturunkan, diwariskan kepada Ishak. Ini salah satu alasan kenapa Yakub itu mengejar hak kesulungan. Karena dia tahu hanya anak sulung yang akan mewarisi berkat yang Tuhan percayakan, yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Dan sekarang kepada Ishak. Dan harusnya kepada siapa? Kepada Esau. Dia menginginkan itu. Hak kesulungan itu menjadi satu cara di mana dia bisa mewariskan janji Tuhan kepada Abraham. Tapi di mana Tuhan sekarang? Di mana Allah yang dia diajarkan, di mana Allah yang dia diceritakan kisah-kisah yang begitu luar biasa. Agak mirip dengan anak-anak yang bertumbuh dalam keluarga Kristen. Anak-anak kita yang mungkin kita dari bayi kita ceritakan kisah mengenai Tuhan Yesus, kita ajarkan firman Tuhan. Sudah waktunya kita bawa dia ke sekolah minggu, di sekolah minggu dia diajarkan firman Tuhan, dia ikut beribadah di dalam intergeneration worship di Gereja Karawaci. Dari kecil dia mendengar akan siapa Tuhan. Dari kecil dia belajar mengenai apa yang Tuhan kerjakan. Dari kecil dia punya gambaran imajinasi mengenai cerita-cerita Tuhan yang dia dengarkan. Tapi dia belum punya pengalaman yang eksistensial dengan Allah. Dia belum punya pengalaman yang membuat dia sadar Allah yang selama ini dia dengarkan, dia mengerti dan dia percaya itu bukan Allah yang abstrak tetapi Allah yang nyata. Tapi bagaimana bisa mengerti Allah yang nyata jika dia tidak pernah punya pengalaman yang membuat dia merasakan bahwa sungguh Allah itu hadir dalam kehidupan dia. Maka beberapa kali saya berkata kepada baik guru sekolah minggu maupun orang tua, kita mengajar mengenai Allah kepada anak-anak itu. Bukan mentransformasi informasi, bukan menyalurkan informasi. Maka dalam bagian ini, sekali lagi Yakub belum pernah punya pengalaman, setidaknya kita melihat dalam catatan Alkitab tidak pernah dikatakan dia punya pengalaman pribadi dengan Allah. Dia hidup dalam keluarga yang menyembah Yahweh, dia hidup dalam keluarga yang saleh, yang percaya kepada Allah, tapi dia tidak pernah diceritakan punya pengalaman pribadi dengan Allah tersebut. Yang dia alami saat ini ada realita yang dia lihat, realita dia di dalam kegelapan, realita dia di dalam kondisi nol, dalam kondisi ketakutan. Realita yang dia tidak bisa pahami. Bukankah saya sudah diberkati oleh papa saya Ishak? Di mana Allah yang menjanjikan itu? Di mana Allah yang mengikat perjanjian dengan Abraham dan Ishak? Realita yang dia lihat adalah malam sunyi, gelap gulita, kesendirian, kesepian. Enggak ada Allah. Tadi pujian itu juga menggambarkan tak kala gelap malam itu panjang gitu. Ini sering yang kita alami kan. Tak kala kita mengalami pergumulan, kita mengalami satu masalah demi masalah, kita merasa malam itu begitu panjang. Kapan matahari itu akan terbit? Kapan kita akan melihat cahaya? Kapan kita akan melihat intervensi Allah di dalam pergumulan-pergumulan kita? Dan Yakub di sini melihat realita. Realitanya adalah, ya saya sendirian. Realitanya adalah Tuhan gak ada. Realitanya adalah saya di dalam kondisi yang nol gitu ya. Kenapa dia mengalami itu sebenarnya? Karena ada pengejaran yang dia lakukan. Ada satu pembahasan di dalam 7 dosa maut yang sering dikatakan dosa kesombongan. Tapi dosa kesombongan ini ada kata lain yang ditafsirkan, yaitu vainglory. Vainglory itu adalah kalau kita terjemahkan harafiah ya kemuliaan yang sia-sia. Vainglory ini mengatakan bagaimana setiap orang itu mengejar sesuatu yang sebenarnya fana, mengejar sesuatu yang tidak kekal, mengejar sesuatu yang
dipikirkan bisa memuaskan jiwanya, tetapi mungkin pada waktu dia mendapatkannya, dia justru merasa jiwanya kosong. Dan seringkali kehidupan kita menjadi kehidupan yang mengejar yang disebut vainglory tersebut. Kita memikirkan apa yang kita kejar itu bisa memberikan kepuasan dalam jiwa kita. Ternyata setelah kita mendapatkannya, kita semakin haus. Setelah kita mendapatkannya, kita terus merasa kering, kita terus merasa tidak bisa dipuaskan. Bukankah itu efek candu, efek narkoba, efek berbagai macam yang membuat kita kecanduan? Semakin kita konsumsi itu, jiwa kita akan semakin merana. Maka di dalam pengejaran seperti itulah seringkali jiwa kita itu mengalami mental kerohanian yang begitu melelahkan. Ada satu cerita yang kita pikir lucu ya, yaitu Agustinus, bapak gereja yang besar, yang agung, yang mulia, yang pintar itu. Dia menceritakan di dalam kisah waktu dia masih muda bersama-sama dengan teman-temannya. Mereka berjalan, mereka berkumpul, dan mendadak ada satu teman yang keluarkan satu ide. Yuk kita ambil buah pil itu, kita curi. Karena mereka nggak minta izin ya. Mereka mencuri dan semuanya setuju melakukan hal itu. Mari kita ambil buah itu. Terus waktu Agustinus, ya setelah dia bertobat ya, dia menulis buku di Confession, dia menceritakan ini. Dia mengatakan, dia memikirkan ulang peristiwa itu. Kenapa waktu temannya itu mengutarakan ide itu, semuanya setuju? Apakah karena kami lapar, sehingga kami butuh makanan, dan kami mencuri? Enggak, kami enggak lapar. Setelah kami mengambil buah itu, kami buang kok. Jadi ngapain kami melakukan itu? Kenapa semua orang setuju melakukan itu? Dia mengatakan, ya karena simply kami mau menunjukkan bahwa kami bisa mendapatkan apa yang kami mau. Ada sesuatu yang kami kejar dan kami inginkan dan kami mengejar itu dan mendapatkannya. Tapi setelah itu, ya sudah. Maka dalam peristiwa ini, peristiwa yang dialami oleh Yakub itu sangat-sangat menjadi contoh dalam kehidupan kita. Dan dia mengalami satu peristiwa di mana di dalam kegelapan dia bergumul. Dan Tuhan tidak ada di situ menurut dia. Karena realitanya begitu gelap. Tapi dia kaget. Ternyata dalam kelelahannya, di dalam keputusasaannya, di dalam kesendiriannya, dia kelelahan dan tidur gitu ya. Dan dikatakan pada momen itu, momen terpuruk dalam kehidupan Yakub, Tuhan datang, Tuhan menyatakan diri kepada dia melalui mimpi. Saya kasih sedikit ini ya, komentar. Hati-hati dengan setiap kita yang mengatakan ini Yakub dapat mimpi dan saya juga ingin mendapatkan mimpi. Hati-hati dengan keinginan untuk mencari kehendak Tuhan melalui mimpi. Kenapa? Karena Tuhan tidak senantiasa menyatakan kehendaknya melalui mimpi atau hal-hal yang supranatural. Dan kalau kita mempelajari sejarah namanya History of Revelation, bagaimana Allah menyatakan dirinya, ada yang disebut progressive revelation, yaitu bagaimana Tuhan tidak menyatakan dirinya, ada proses, ada progresif, satu dengan yang lain bisa berubah. Kalau kita baca Ibrani pasal pertama, ayat 1 dikatakan, di zaman dulu Tuhan menyatakan firman-Nya, menyatakan dirinya melalui para nabi, tetapi sekarang dia menyatakannya melalui anaknya. Berarti berbeda. Dulu melalui para nabi, sekarang melalui anaknya yaitu Yesus Kristus. Kalau dulu bisa melalui mimpi, bukan berarti dia akan terus pakai mimpi. Kenapa Tuhan pakai mimpi kepada Yakub? Simple. Yakub nggak ada akses kepada Alkitab. Yakub tidak mengenal Tuhan yang dia bisa bergumul dengan dia. Dia tahu apa yang diajarkan. Tapi tidak ada kitab suci. Dia tidak tahu sepenuhnya yang seperti yang kita tahu saat ini. Kita baca semua kisahnya, kita tahu bagaimana Allah berinteraksi dengan mereka. Maka sejarah pada saat itu juga bisa menjadi wahyu Allah yang makanya dicatat dalam Alkitab penuh dengan kisah. Kisah-kisah kehidupan manusia dan sejarah. Dan sejarah kok bisa menjadi wahyu Allah? Karena Tuhan bisa memakai itu. Tapi bukan berarti Tuhan terus akan memakai itu. Bukan berarti nanti kita melihat sejarah peperangan dunia ketiga. Oh Tuhan mau menyatakan apa di sana? Mungkin Alkitab kita perlu ditambah. Enggak. Ada yang namanya progressive revelation.
Maka hati-hati, jangan terjebak dengan ajaran-ajaran mengatakan, oh tunggu mimpi dari Tuhan. Saya meminta mimpi dari Tuhan. Tidak. Meskipun dalam kondisi-kondisi itu saya tetap percaya. Ini posisi saya, bukan berarti itu posisi seluruh sinode GLI gitu ya. Saya tetap percaya ada momen-momen khusus Tuhan bisa intervensi dan menggunakan itu. Khususnya di dalam kondisi-kondisi di mana orang tidak mempunyai akses kepada firman Tuhan. Maka dalam mimpi itu apa yang dilihat oleh Yakub? Yang dilihat Yakub 3 hal. Dia melihat ada tangga dari bumi ke langit. Dia melihat malaikat-malaikat naik turun di tangga itu. Dan dia melihat berdirinya Tuhan di sampingnya dan berfirman kepada dia. Dia melihat ada tangga dari bumi ke langit. Dia melihat malaikat Allah turun dan naik di tangga tersebut. Dan bahkan melihat Tuhan berada di sebelahnya, berdiri di sampingnya. Dan berfirman kepada dia, menguatkan dia. Itu yang dia lihat. Apa yang dia dengarkan? Dia juga mendengarkan 3 hal. Dia mendengarkan Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan menyertai engkau. Aku akan melindungi engkau. Aku akan membawa engkau kembali. Aku akan memberkati engkau untuk memiliki negeri ini. Ini 3 hal yang sangat menarik ya. Di tengah-tengah kondisi kesendirian, tidak ada teman, Tuhan mengatakan, aku yang menjadi temanmu. Aku yang akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Engkau pergi ke rumah Laban, saya akan ada di situ. Saya akan menyertai engkau di sana. Di tengah-tengah ketakutan dan rasa tidak aman, Tuhan mengatakan, aku yang akan melindungi engkau. Di tengah-tengah kemiskinan dan tidak memiliki apa, Tuhan mengatakan, aku akan bawa engkau kembali memiliki tempat ini. Dan kita melihat bagaimana janji kepada Tuhan kepada Yakub, kita melihat Tuhan memberkati Yakub dengan sangat berlimpah. Tapi realita yang dia lihat saat ini apa? Enggak ada apa-apa. Seringkali kita dibutakan dengan fenomena yang kita lihat. Kita melihat kejadian, kita melihat apa yang ada di depan mata kita mencoba menafsirkannya, tapi seringkali kita buta. Kita tidak tahu bisa menafsirkan dengan tepat apa peristiwa yang sedang terjadi, kenapa itu terjadi, dan apa relevansinya dalam kehidupan kita. Kita seperti dalam pergumulan kita merasa gelap seperti Yakub, dan kita melihat tidak ada Allah. Kita sering buta. Karena kita tidak bisa melihat realita yang sebenarnya itu seperti apa. Tadi saya katakan kita butuh firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan mencerikan mata kita untuk melihat realita yang ada. Firman Tuhan mencerikan mata kita untuk bisa menilai. Maka di dalam bagian ini, waktu Yakub memikirkan dia sendiri, dia tidak sadar, dia tidak sendiri. Sampai Tuhan menyatakan itu kepada dia, meskipun melalui mimpi, dia bisa melihat, ternyata Allah ada di sana, ternyata dia tidak sendirian, ternyata Tuhan menyertai dia, dan Tuhan menyatakan diri kepada dia. Tuhan mau berkata kepada Yakub, engkau berada dimanapun, saya ada di sana. Saya terus bekerja, meskipun engkau tidak bisa melihatnya. Dan itu seringkali yang kita alami. Kita merasa kita sendirian. Kita tidak bisa melihat sampai kemana apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya punya pengalaman yang menarik ya. Setiap kali pelayanan ke Balige atau ke Pontianak, pengalaman yang kurang menarik waktu pulang ke Jakarta ya. Atau ke Soekarno-Hatta. Pengalaman menarik apa? Yaitu waktu terbang ke Pontianak, ya, Kalimantan. Sebelum landing kita melihat banyak dataran yang luas, penuh dengan hijau, ya, hutan, pohon-pohon. Dan kita bisa melihat satu gambaran yang indah, ini penuh dengan hijau. Sampai mendekati kota, agak sedikit berubah. Tapi lebih menarik waktu ke Balige. Saya sampai foto. Waktu di Balige sebelum landing, kita melihat benar hijau, ada bukit-bukit. Tapi yang menarik bukan cuma bukit-bukit. Ada lembah-lembah seperti tanah itu dari tinggi dan jatuh ke bawah. Dan ada lembah yang dalam. Dan kontur tanahnya itu seperti itu. Dan itu sangat menyegarkan mata, itu sangat menyehatkan mata, dan itu sangat menenangkan jiwa. Tapi begitu
sampai ke Cengkareng, beda lagi pemandangannya. Asap gelap gulita, penuh dengan polusi, penuh dengan gedung-gedung dan sebagainya. Tapi kenapa kita bisa menikmati waktu kita di atas? Kita bisa menikmati pemandangan kita. Waktu kita di atas, kita bisa melihat mungkin ada sungai yang mengalir, dan kita tahu aliran sampai kemana. Karena kita bisa melihat jauh, kita bisa melihat luas. Tapi waktu kita di daratan, kita nggak bisa melihat. Kita mungkin cuma bisa melihat berapa meter ke depan. Oh, sungainya cuma ke sini. Waktu yang kita lihat penuh dengan debu, kemacetan, dan sebagainya, itu waktu kita ada di tanah itu. Tapi waktu kita di atas gunung, kita bisa melihat dengan pemandangan yang lebih jauh, yang lebih komprehensif. Kita bisa melihat, oh ternyata yang yang macet, yang kucak-kacik itu cuma di sekitar sini. Masih banyak pemandangan yang indah yang lainnya. Kita bisa melihat, oh alurnya ada di sini dan dia akan masuk kepada mungkin samudera yang lain. Kita bisa melihat satu perspektif yang lebih indah, yang lebih besar, yang lebih nyata ketimbang hanya waktu kita ada di daratan itu. Sama. Waktu Yakub hanya ada di sana, di satu tempat yang biasa-biasa. Dikatakan dulu namanya kota Luz gitu ya. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia melihat kegelapan itu. Sampai kapan? Sampai Tuhan membukakan matanya melihat. Sampai Tuhan menyatakan dirinya kepada dia. Sampai dia bisa naik ke gunungnya Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan ada di situ, bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan menyertai dia. Maka di dalam kegelapan kita, itu sangat penting kita mempunyai mata, punya kepekaan untuk bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja, menuntun, dan berada dalam kehidupan kita. Satu ayat yang sangat penting yang harus kita senantiasa pegang. Roma pasal 8 waktu Paulus menceritakan banyak aspek, termasuk bagaimana kehidupan di dunia yang dikutuk oleh dosa penuh dengan pergumulan, penuh dengan tangisan. Kita menangis berseru kepada Tuhan kita Allah Bapa. Tapi di ayat 8, 28, satu ayat yang harusnya kita hafal semuanya. Paulus mengatakan, tapi kita tahu Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Paulus mengatakan, Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk orang yang mengasihi, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Pertanyaan, segala sesuatu itu apa? Segala sesuatu. Baik kegelapan, baik terang, baik tangisan, baik tertawaan, baik lancar, baik permasalahan yang kita hadapi. Di dalam segala sesuatu yang kita alami sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan pasti bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Permasalahannya adalah kita ada di bawah. Kita tidak ada di atas gunung untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja. Kita tidak ada dalam posisi Tuhan dan tidak mempunyai kemampuan untuk melihat seluruh perjalanan sejarah bagaimana Tuhan menata satu persatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Maka kita perlu kepekaan. Kita perlu Tuhan memimpin kita untuk mempunyai kesadaran bagaimana Dia ada bersama dengan kita bahkan di dalam pergumulan, di dalam kegelapan sekalipun. Dan bahkan Tuhan menyediakan sarana. Sarannya apa? Ratapan. Apa itu ratapan? Ratapan adalah waktu kita dalam kondisi yang sangat terpuruk, waktu sangat kita melihat seakan-akan tidak ada pengharapan. Kita masih bisa datang kepada Dia, bisa menangis kepada Dia, memohon, Tuhan aku tidak bisa melihat, Tuhan aku tidak bisa merasakan kehadiran-Mu, Tuhan aku tidak bisa menikmati kebaikan-Mu, tolong aku untuk bisa merasakan itu. Tolong aku untuk bisa menikmati Engkau, bahkan di tengah-tengah pergumulan hidupku. Itu ratapan. Selain ada aspek-aspek yang lain. Maka bagian ini menggambarkan bagaimana di dalam ketidaksadaran Yakub, justru Allah ada di sana. Kita mengatakan waktu kita beribadah, kita berdoa Tuhan hadir. Mana Tuhan? Kita nggak bisa melihat. Tapi Dia ada di sini. Cuman Dia tidak bukakan untuk kita lihat. Saya membayangkan, mendadak kalau plafon ini terbuka dan kita melihat Tuhan bertahta di surga dan dipuji, disembah oleh para malaikat.
Sederhana, tinggal Tuhan mau buka atau tidak buka. Maka bagian ini sekali lagi menggambarkan kepada kita tak kalah di dalam momen eksistensi itu kita perlu pengalaman dengan Tuhan. Kita perlu memohon Tuhan untuk menyatakan itu kepada kita. Yang kedua, tempat itu tempat apa? Tempat biasa dikatakan. Tempat biasa yang kalau bukan peristiwa ini tidak akan diingat oleh manusia. Jika bukan ada peristiwa ini kita tidak tahu akan ada namanya kota namanya Luz gitu. Maka dalam peristiwa ini digambarkan bagaimana sesuatu yang biasa, tempat yang biasa, batu yang biasa itu menjadi spesial, menjadi dikatakan tempat yang kudus karena ada kehadiran Tuhan di sana. Karena kehadiran Tuhan, maka kehidupan publik pun bisa menjadi tempat yang kudus. Karena ada kehadiran Tuhan, di dalam pemerintahan pun bisa ada tempat yang kudus. Kalau ada kehadiran Tuhan, di dalam rumah kita pun bisa menjadi tempat yang kudus. Tempat yang kudus itu apa? Ya, tempat kehadiran Tuhan. Saya selalu ingat peristiwa Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa. Musa, tanggalkan sendalmu. Kenapa? Karena tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Apa bedanya tempat itu sama 1 meter sebelahnya, 1 meter kanan, kiri, depan? Enggak ada bedanya. Tapi kenapa tempat itu spesial? Karena tempat itu spesial karena Tuhan hadir di situ. Maka tempat ini spesial, ibadah ini spesial karena Tuhan hadir di sini. Bait suci itu menjadi tempat yang begitu spesial. Bahkan kita selalu sadar waktu kita ke kuil apapun, termasuk ke bait suci yang kita tidak pernah pergi sampai sekarang. Waktu kita datang ke tempat yang namanya kuil, bait suci, itu selalu ada perasaan berbeda dengan waktu kita ke tempat lain. Sesuatu yang kita anggap sakral, sesuatu yang kita anggap spesial, yang berbeda dengan istana presiden atau raja yang semewah apapun. Kenapa? Karena tempat itu dikhususkan untuk Tuhan hadir bersama-sama dengan umatnya. Maka dalam peristiwa ini sekali lagi Tuhan menyatakan kepada Yakub, hal yang biasa, tempat yang biasa, kehidupan yang biasa, batu yang biasa, itu bisa ditransform menjadi sesuatu yang kudus tak kala kehadiran Allah ada di situ. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang kudus tak kala Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tadi pagi saya mengkhotbahkan dari peristiwa di mana Tuhan Yesus datang ke bait suci dan dia mengusir semua penjual dan dia melakukan tindakan yang sangat radikal dan sebagainya. Dan dalam gambar itu ada orang-orang Yahudi yang bertanya kepada Yesus, sebenarnya lebih menuntut kepada Yesus Kristus, apa tanda yang engkau berikan menyatakan otoritasmu sehingga engkau melakukan semuanya ini? Mereka tidak sadar bahwa yang datang itu adalah Mesias. Yang datang itu adalah pemilik bait suci. Yang datang itu adalah Tuhan yang justru mereka cari-cari, yang mereka nanti-nantikan, yang sudah datang, tetapi mereka tolak. Tapi dalam bagian itu dikatakan juga, kenapa akhirnya Kristus memberi tanda? Tandanya adalah dia katakan, robohkan bait suci ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Dan Yohanes memberikan komentari, bahwa yang dimaksudkan Yesus itu adalah tubuhnya. Tubuhnya sebagai bait suci. Maka dalam peristiwa itu, tak kalah hadirnya Kristus sebagai bait suci yang sejati, maka bait suci yang gedung itu yang seberapa mewah apapun sudah tidak relevan. Dan akhirnya dihancurkan. Tapi bukan stop di sana. Yang menarik, Kristus ada di mana? Kristus ada di surga. Setelah dia bangkit, dia tidak ada di bumi secara fisik. Dia hadir melalui Roh Kudus. Dan dia hadir dalam setiap pribadi depan pribadi yang percaya kepada Kristus. Roh Kudus menyatukan kita dengan Kristus dan Kristus memberikan rohnya kepada kita diam di dalam hidup kita. Maka Paulus mengatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah bait Allah. Maka di mana tempat sakral itu? Hidup kita.
Hidup kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kita yang menyatakan kehadiran Tuhan, itulah tempat yang sakral, tempat yang kudus. Tubuh yang biasa-biasa, yang daging, yang materi ini. Manusia yang biasa-biasa justru menjadi tempat yang kudus di mana Tuhan menyatakan kehadirannya, baik secara pribadi maupun secara komunal bersama-sama sebagai umat Tuhan. Tadi pagi saya juga mengatakan bait suci itu ada focal point, titik di mana yang menjembatani surga dan bumi, Allah dan manusia, yang kekal dan yang sementara, yang tak terbatas dan yang terbatas. Dan klimaksnya itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Waktu kita merenungkan mengenai pribadi Kristus, kita mengatakan Kristus itu adalah satu pribadi yang punya dua natur, ya kan? Dia 100% Allah, dia punya natur ilahi, dia juga 100% manusia, dia punya natur manusia. Satu-satu kali di mana natur Allah dan natur manusia bertemu di dalam pribadi Yesus Kristus. Satu-satu kali di mana kekekalan dan kesementaraan bertemu di dalam diri Yesus Kristus. Maka sangat tepat dia mengatakan, akulah bait suci yang sejati. Akulah menjadi jembatan, titik di mana surga dan bumi bertemu, Allah dan manusia bertemu. Tapi selanjutnya dikembangkan dan dilanjutkan oleh Paulus mengatakan, engkaulah bait suci itu. Tubuhmu adalah bait Allah, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Maka harusnya dimanapun kita berada, itu menjadi kehadiran kita menjadi kehadiran yang membawakan sakral, membawa kekudusan, mentransformasi hal-hal yang biasa-biasa, hal-hal yang alamiah menjadi hal-hal yang kudus. Kenapa? Karena ada kehadiran Tuhan di sana, karena apa yang dilakukan itu dipersembahkan kembali untuk Tuhan. Dan itu yang dialami oleh Yakub, hal yang biasa, tempat yang biasa. Dan dia kaget. Ternyata di sini ada Tuhan. Ternyata inilah bait Tuhan. Ternyata Allah berdiam di sini. Dan yang terakhir yang membuat Yakub kaget. Kok saya masih hidup? Kalau saya berhadapan dengan Allah yang ada di sini, kenapa saya masih hidup? Bukankah kehadiran Allah itu bisa menghanguskan saya? Bukankah kehadiran Allah yang maha suci itu bisa menghancurkan saya yang berdosa ini? Kalau kita pelajarin ini soal tangga yang katanya dari bumi ke langit, itu satu gambaran yang sangat-sangat menarik. Kenapa ada tangga itu? Kita pikir tangga itu yang membawa kita ke surga. Dalam peristiwa Babilonia, nama Babilonia, Bab Ilim, itu diterjemahkan sebagai Gates of God. Jadi maksudnya apa? Mau cari Allah, pergilah ke Babilonia. Karena itu gerbangnya. Babilonia adalah gerbang kepada dewa-dewa, kepada Allah-Allah. Maka dalam peristiwa Menara Babel, kenapa mendirikan menara sampai mau ke langit? Itu seperti membangun tangga untuk mencapai surga. Dan dalam peristiwa zaman kuno kita tahu adanya zigurat. Zigurat juga adalah usaha manusia untuk datang kepada Allah dan mengundang Allah untuk datang. Di dalam tradisi Chinese gitu ya, ada gambaran yang sama. Ya, sangat menarik digambarkan dalam satu film. Ini bukan promosi film, tapi boleh ditonton gitu. Film Jackie Chan The Myth. Di akhir-akhir cerita itu, Raja Qin Shi Huang, ini kan sejarah tapi yang fiction gitu ya, historical fiction gitu. Qin Shi Huang itu mencari pil kekekalan supaya dia bisa hidup abadi. Manusia ingin masuk ke dalam kekekalan. Dan bagaimana manusia bisa kepada kekekalan, ke surga atau ke langit katanya. Yaitu dengan naik tangga. Satu persatu. Maka dalam gambaran itu digambarkan satu tangga yang putih dan berlapis-lapis sampai tinggi sekali. Dan itu menjadi satu gambaran bagaimana manusia mau naik sampai ke surga atau kepada kekekalan. Itu agama. Itu semuanya yang dikejar oleh manusia. Tetapi tangganya yang dilihat oleh Yakub, tangga yang ada dalam mimpinya yang dia lihat apa? Bukan manusia yang ke surga, tetapi Allah yang turun.
malaikat Tuhan dikatakan turun dan naik di tangga tersebut. Dan dia melihat ada Tuhan berdiri di sebelahnya. Jadi bukan Yakub yang dibawa naik ke surga untuk mencari Tuhan, tapi Tuhan yang datang ke bumi untuk mencari dia. Tapi pertanyaannya, kenapa saya masih hidup? Bukankah harusnya waktu saya berhadapan dengan Allah saya akan mati? Maka perikop ini hanya bisa dijawab di dalam perkataan Tuhan Yesus yang dicatat di Yohanes pasal 1, kita buka dan kita baca. Yohanes pasal 1, kita baca ayat yang ke-51. Ini peristiwa di mana Nathanael dibawa bertemu dengan Yesus, dan Yesus mengatakan gitu ya, mengatakan berkomentar mengenai Nathanael, lihat di ayat yang ke-47, lihat inilah Israel, seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Terus Nathanael berkata, bagaimana engkau mengenal aku? Kan kita nggak saling kenal. Tuhan Yesus mengatakan, waktu engkau ada di bawah pohon ara itu saya sudah tahu, saya melihat engkau di sana. Dan Nathanael langsung berkata, engkau Rabi, engkau anak Allah, Raja orang Israel dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat yang sangat relevan berkaitan dengan pengalaman Yakub. Dia mengatakan di ayat 51, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Yesus mengatakan engkau akan melihat surga, langit terbuka, dan engkau melihat malaikat naik turun, bukan di tangga, tapi di anak manusia. Di siapa? Di Yesus Kristus sendiri. Kalau kita gabungkan dua ini, apa yang dimaksudkan tangga itu? Tangga itu Yesus mengatakan, akulah tangga itu. Akulah tangga yang membawa surga dan bumi bertemu. Akulah tangga di mana kehadiran Allah dinyatakan di bumi. Dan karena aku datang, maka engkau tidak perlu mati. Karena aku datang menghadirkan kehadiran Allah di bumi ini, maka engkau tidak akan mati tak kala engkau ada di dalam aku. Maka dalam bagian ini menggambarkan kepada kita sekali lagi, kenapa Yakub tidak mati? Karena ada sesuatu yang diproyeksikan ke depan, di mana Kristus yang akan menggenapi simbol tanggal tersebut. Dialah di mana malaikat akan naik dan turun. Dialah yang mempertemukan Allah dan manusia. Dialah yang mempertemukan yang kekal dan yang terbatas. Dialah yang menghadirkan Allah di bumi. Manusia tidak perlu berusaha untuk susah payah naik ke surga. Alkitab justru, Allah kita justru mengatakan dia yang datang. Dia yang datang. Dia yang datang. Maka di dalam kondisi yang penuh dengan kelemahan, kesendirian, total weakness, apa yang sangat dibutuhkan Yakub adalah kehadiran Tuhan itu sendiri. Apa yang bisa memberikan kekuatan kepada Yakub untuk bisa melanjutkan perjalanannya adalah kehadiran Tuhan. Maka momen sendiri, momen di dalam pergumulan adalah momen-momen terbaik untuk kita bergumul dengan Tuhan, untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan, untuk kita bisa memohon Tuhan hadir menyatakan keberadaannya kepada kita. Dan dalam kondisi itu, kita sudah mengalaminya. Karena kita sudah ada dalam Kristus. Dan Kristus berkata, dia yang menyertai kita. Dia yang memberikan damai itu. Dia yang menggenapi semua yang kita cari, semua yang kita inginkan. Maka hentikan semua pencarian yang tidak sehat, semua pencarian yang merusak kemanusiaanmu. Puaskan dirimu di dalam Yesus Kristus. Karena hanya dia satu-satunya yang bisa memuaskan jiwamu. Hanya dia satu-satunya yang bisa membuat engkau berelasi dengan Tuhan. Hanya dia satu-satunya yang menghadirkan kekekalan yang didambakan oleh manusia dalam hatinya. Tanpa dia, tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan kepuasan. Tuhan Yesus mengatakan, apa gunanya engkau mendapatkan seluruh isi dunia, tapi kehilangan nyawamu? Apa gunanya engkau mendapatkan seluruh dunia,
tapi hatimu tetap kosong, karena engkau kehilangan yang paling esensial, yaitu Kristus yang telah hadir, yang telah mati, yang telah memberikan hidupnya bagi kita, supaya setiap orang yang di dalam Kristus boleh mendapatkan kehidupan yang berlimpah. Kiranya Tuhan boleh menolong kita dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami boleh merenungkan kisah pergumulan kehidupan Yakub yang menggambarkan juga kisah pergumulan kehidupan kami. Tatkala kami dalam pergumulan, dalam kesusahan, dalam air mata, dalam kegelapan, kami seringkali merasa Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak ada. Tapi justru momen-momen seperti itu, saat-saat seperti itu, perasaan seperti itu adalah undangan Tuhan bagi kami untuk datang kepadamu. Undangan Tuhan bagi kami untuk mengalami penyertaan-Mu. Bukan melarikan diri daripadamu, tapi justru datang memohon dan mencari Engkau. Berikan kami kepekaan, sehingga di dalam kegelapan-Mu, di dalam kegelapan pun kami bisa melihat terang, di dalam kegelapan pun kami bisa mengalami akan penyertaan-Mu. Di dalam kegelapan-Mu kami bisa melihat jejak-jejak di mana pimpinan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus mendapatkan pengharapan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Terlebih ya Tuhan, biarlah hati kami dipuaskan dan dipenuhi dengan kehadiran-Mu sendiri. Jauh melampaui apapun yang kami ingin dapatkan di dunia ini. Terpujilah nama-Mu, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.